Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Dwi Suryani Rimasasi, kemudian Ayu Hidayati Nur Rahmah, Nur Khalifatul Mufrida, dan Natasha Putri Amareta akan mempresentasikan mengenai rekayasa sosial dalam perspektif dakwah. Untuk mengetahui apa itu rekayasa sosial, pertama-tama akan dijelaskan oleh Nur Khalifatul Mufrida. Di sini saya akan menjelaskan terkait rekayasa sosial. Yang pertama, ada rekayasa sosial menurut pengertian umum. Rekayasa sosial merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengubah kondisi masyarakat dari perbuatan yang menyimpang ke perbuatan kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum hingga mereka mengubah apa yang terdapat di dalam diri mereka. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa suatu kondisi masyarakat yang mengalami hal baik maupun buruk itu Allah tidak akan mengubah segala hal dalam perbuatan tersebut. Maka seseorang itu harus melakukan perubahan terhadap apa yang dilakukannya dalam pemahaman, pemikiran, dan asumsi-asumsi melalui strategi yang harus dipilih dalam rekayasa sosial, yaitu strategi tadarruj atau gradual. Kemudian di sini ada pengertian takdir ijtima. Dilihat dari susunan kata, takdir ijtima terbagi menjadi dua kata, yaitu takdir dan ijtimi. Kata pertama memiliki arti perubahan dan kata kedua memiliki arti kemasyarakatan atau sosial, hingga menjadi kata perubahan sosial. Di dalam ilmu sosial, takdir ijtimai diungkapkan dengan istilah perubahan sosial yang direncanakan atau rekayasa sosial. Adapun dari segi semantik, bahwa kata yughayyiru merupakan bentuk kata kerja transitif yang memiliki arti perubahan yang direncanakan. Selanjutnya, ada metode dalam rekayasa sosial. Metode dalam rekayasa sosial di sini terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, tablik. Tablik berasal dari kata balagha yuballighu tablighon, yang artinya menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Di situ pengertian tablik merupakan proses penyampaian informasi yang berupa pesan agama melalui wahyu dan hadis kepada orang lain. Yang kedua, yaitu tafsir. Tafsir adalah proses menyampaikan kabar gembira kepada orang lain untuk memotivasi masyarakat agar dilakukan secara baik. Yang ketiga, ada tanzir. Tanzir merupakan proses penyampaian kabar duka kepada orang lain dengan menyeimbangkan antara dua kutub yang berlawanan. Yang keempat, al-bayan. Al-bayan merupakan suatu proses penyampaian ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah kepada manusia. Yang terakhir adalah an-nida. An-nida merupakan ajakan kepada umat Islam untuk menjalankan syariat Islam melalui seorang dai. Terima kasih.
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ayu tentang kondisi sosial yang perlu diubah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial yang perlu diubah. Nah, terdapat beberapa ungkapan dalam Al-Quran yang digunakan untuk mengungkapkan kondisi sosial pada masyarakat yang perlu diubah, diantaranya lafal zulumat yang antara lain terdapat pada firman Allah surat Ibrahim ayat 1, yaitu Alif Lam Ra kitabum anzalnahu ilaika liukhrijan nasa minadz zulumati illa an-nuri bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid, yang artinya Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Seperti sudah disebutkan pada terdahulu, menurut Al-Raghib, istilah al-zulumat mempunyai makna. Yang pertama kegelapan, dan yang kedua kebodohan, kemusyrikan dan kefasikan. Untuk makna yang kedua, beliau memberikan contoh firman Allah surat Ibrahim ayat 5 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Nah, jadi berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah dijelaskan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial masyarakat yang perlu mendapat rekayasa adalah kondisi sosial ya masyarakat yang menyimpang, salah dan buruk, seperti kemusyrikan, kefasikan, kebodohan, keracunan fisik, nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan, serta penyimpangan adat istiadat. Selain ungkapan al-zulumat, terdapat pula istilah al-munkar. Istilah ini menurut Ar-Raid al-Asfani mengandung pengertian segala perbuatan yang dinilai buruk oleh akal sehat atau syariat Islam, sedangkan Abu Bakar Al-Jazah melihat bahwa al-munkar berarti apa saja yang dilarang oleh Allah, berada dengan kedua ahli tersebut. Muhammad Farid Wajadi berpandangan bahwa al-munkar adalah apa saja yang dilarang oleh syariat Islam dan nilai buruk oleh fitrah manusia. Dari pendapat-pendapat tersebut ada 3 hal yang perlu dicatat. Pertama, yaitu mereka sepakat bahwa yang dimaksud al-munkar adalah apa saja yang menyimpang, salah dan buruk menurut syariat Islam dan akal sehat atau fitrah manusia. Dan yang kedua, yaitu mereka juga sepakat bahwa al-munkar itu sangat luas wilayahnya. Hal itu terlihat dari penggunaan huruf yang berarti yang atau apa saja di dalam definisi mereka masing-masing. Yang ketiga, yaitu alat yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi al-munkar adalah syariat Islam dan akal. Kemungkaran yang harus diubah sangat luas garapannya. Hal itu didasarkan pada lafal mungkaran yang terdapat di dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut, di mana diungkapkan dalam bentuk nakirah yang menunjukkan umum. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya yaitu profesionalitas. Dalam rekayasa sosial diperlukan yang namanya agent of social change atau agen rekayasa sosial sebagai pelaku dalam rekayasa sosial.
di mana dalam Al-Quran terdapat beberapa ungkapan yang bermakna agen rekayasa sosial. Yang pertama yaitu al-muslih yang berarti reformer. Yang kedua yaitu al-amr bil ma'ruf wan nahyi al-munkar yang berarti orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Dan yang ketiga yaitu ad-da'i ilallah yaitu juru dakwah. Yang pertama, al-muslih diambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wallahu ya'lamul mufsida minal muslih yang artinya dan Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan daripada orang yang melakukan perbaikan. Jadi al-muslih diambil dari akhir kata potongan ayat tersebut yaitu al-muslih yang artinya orang yang melakukan perbaikan atau biasa disebut reformer. Yang kedua, al-amr bil ma'ruf wan nahyi al-munkar diambil dari Quran surah At-Taubah ayat 112 yang berbunyi At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin yang artinya mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, yang memuji, yang berpergian mencari ilmu, yang ruku, yang sujud, yang menyeru berbuat kebaikan dan melarang kemungkaran, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi al-amr bil ma'ruf wan nahyi al-munkar diambil dari ayat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ad-da'i ilallah diambil dari Quran surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 yang berbunyi Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira yang artinya hai nabi sungguh kami mengutusmu sebagai saksi membawa kabar gembira pemberi peringatan juru dakwah kepada agama Allah dengan seizinnya dan sebagai lentera penerang. Jadi ad-da'i ilallah diambil dari dari potongan ayat tersebut yaitu da'iyan ilallah. Sehingga sebagai agen rekayasa sosial yaitu haruslah menjadi reformer yaitu seorang yang membawa perubahan. Kemudian al-amr bil ma'ruf wan nahyi al-munkar, orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Dan yang ketiga yaitu sebagai juru dakwah yaitu yang senantiasa menyerukan agama Allah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha Putri Amareta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Yang pertama yaitu meledaknya sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat ini, hanya sebagian orang saja yang paham akan teknologi informasi. Upaya yang harus dilakukan saat ini yaitu dengan membekali output dengan keterampilan penggunaan teknologi informasi. Kedua, pemberian materi, teknologi informasi, dan dakwah. Ini dilakukan untuk mencapai kebutuhan, visi, misi, dan tujuan dakwah. Dibuat dalam rencana yang strategis dan prioritas dakwah. Yang ketiga, melahirkan dai-dai profesional yang dapat menguasai teknologi informasi. Dengan melahirkannya dai profesional yang menguasai teknologi informasi, diharapkan dapat mengontrol kondisi masyarakat yang dinamis dengan berbagai situasi dan konflik yang ada. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.